Aku minta cerai. Istriku yang sedang duduk dengan santai sambil memulas kukunya tiba-tiba berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Dengan tatapan bodoh, aku menatap wajah dari wanita cantik yang sedang duduk di depanku itu. Mirna, istri yang baru kunikahi karena dia mengandung anakku. Dengan raut acuh tak acuh meniup kering kuku yang sudah terpoles dengan cat kuku berwarna merah menyala. Aku mengernyitkan keningku. Setahuku, banyak orang yang mengatakan kalau ibu hamil tidak boleh memakai cat kuku karena di dalamnya banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Aku bilang, aku minta cerai. Mirna mengulang lagi kata-katanya, wajah yang terlihat tidak peduli, bahkan tidak menatap wajahku saat mengatakannya. Membuat aku merasa kalau untuk wanita ini, apa yang baru saja diucapkan olehnya bukan sesuatu yang penting bagi dirinya. Kali ini aku tidak bisa menipu diriku lagi. Mirna, wanita yang baru kunikahi 3 bulan yang lalu, wanita yang sedang mengandung darah dagingku, meminta untuk bercerai dariku. Mirna, apa kamu sadar dengan apa yang baru kau katakan? Kamu sedang mengandung anak kita. Hanya kata-kata ini yang bisa aku pikirkan sekarang. Hatiku masih terasa tergoncang dengan apa yang baru saja diucapkan oleh istri yang aku cintai ini. Mirna hanya tersenyum sinis sambil terus meniup kukunya. Lalu, memangnya kenapa? Kamu yang memintaku untuk menikahimu karena kamu hamil. Kamu yang pertama kali menggodaku. Kenapa kamu sekarang berubah pikiran? Tiba-tiba darahku memanas. Wanita yang kunikahi, meskipun kedua orang tuaku menentangnya, sekarang ingin membuangku seperti sampah yang sudah tidak diperlukan lagi olehnya. Sebenarnya, aku sudah bisa sedikit menerkanya. Sejak pesawat yang ditumpangi oleh papa dan mama menghilang, banyak orang yang berdatangan ke rumah untuk menagih hutang dari perusahaan keluarga kita. Setiap kali Mirna melihat orang-orang itu, sikapnya padaku menjadi dingin. Selama ini, aku yang selalu dilindungi oleh papa dan mama, hanya tahu kalau belakangan ini pabrik yang dimiliki oleh papa dan mama mengalami kesulitan keuangan. Karena alasan itu, papa dan mama pergi ke luar negeri untuk meminjam dana dari keluarga mama yang tinggal di sana. Tidak kusangka, dalam perjalanan ke sana, pesawat yang ditumpangi oleh mama dan papa. Mirna menggebrakkan telapak tangannya dengan keras ke atas meja, membuyarkan lamunanku. Nial, jangan bodoh. Masa sampai sekarang kamu masih belum nyadar? Kalau bukan karena keluargamu yang terlihat kaya dari luar, kalau bukan gara-gara papa mama kamu yang punya pabrik, ngapain aku mau menggoda cowok ingusan seperti kamu? Kenapa aku mau kawin sama kamu? Apa kamu pikir gara-gara tampangmu? Apa kamu pikir kalau kamu keren dan ganteng? Hai, di luar sana masih banyak cowok-cowok lain yang lebih keren dan ganteng. Dan mereka juga jauh lebih gagah daripada kamu yang lembek ini. Kalau bukan karena duit keluargamu, ngapain aku sudi kawin dengan cowok manja seperti kamu? Cowok yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang bukan apa-apa tanpa duit papa mamanya.
Jangan mimpi kamu. Mimik menghina di wajah Mirna saat bibirnya melontarkan semua kata-kata pedas menyakitkan hati itu. Menampar keras wajahku, tapi aku tidak bisa menyangkalnya. Tanpa uang dari papa dan mama, aku yang masih belum menamatkan kuliahku ini memang bukan apa-apa. Tapi kamu sedang mengandung anak kita. Apa kamu tidak memikirkan soal ini? Aku masih berusaha membujuk Mirna untuk mengurungkan niatnya. Memangnya kenapa? Kan bisa digugurkan. Dengan santai Mirna menjawab dengan suara lembut tanpa nada emosi, membuat seluruh darah di tubuhku terasa dingin. Wanita yang aku cintai ini ternyata tega membunuh anak kandungnya sendiri. Memangnya kamu tidak punya perasaan apa-apa, Mirna? Itu anak kita yang ada di dalam perutmu. Anakmu dan juga anakku. Mirna tertawa kecil dan menatap wajahku dengan sebuah senyuman dingin di matanya. Apa kamu yakin kalau ini anakmu? Jantungku seakan jatuh ke rongga perutku. Aku melirik perut Mirna yang sudah terlihat membesar. Aku tidak ingin memikirkan kemungkinan dari kata-kata yang baru saja dia katakan. Tapi aku masih harus tetap menanyakannya. Maksudmu apa? Apa kamu mau mengatakan kalau anak yang ada di perutmu bukan anakku? Hatiku terasa sakit saat memikirkan kemungkinan itu. Meskipun anak yang ada di dalam perut Mirna masih belum dilahirkan, aku sudah sangat mencintainya. Jujur saja, aku juga tidak tahu. Mirna tertawa kecil dan melanjutkan kata-katanya dengan nada mengejek. Selain kamu, aku juga mengincar 3 cowok lain. Tapi di antara mereka, keluargamu yang terlihat paling kaya. Selain itu, kamu juga yang paling gampang untuk dibodoh-bodohi. Sebuah senyum ironis tiba-tiba muncul di wajah Mirna. Tapi tidak aku sangka, aku salah perhitungan. Keluargamu hanya terlihat kaya dari luar saja. Tahu-tahunya ternyata punya hutang di mana-mana. Kalau dari awal aku sudah tahu, siapa yang sudi mendekati cowok miskin seperti kamu. Aku menatap nanar wajah Mirna, hampir tidak bisa mempercayai telingaku sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar tidak aku sangka. Perasaan pahit yang kurasakan saat menelan ludah ini bukan karena apa yang aku makan, tapi karena apa yang sudah aku lakukan. Karma. Semua adalah karma karena aku yang tidak mau mendengarkan kata-kata dari papa dan mama. Mereka sudah lama memberiku peringatan kalau Mirna bukan gadis baik-baik. Aku mengalihkan pandangan mataku ke arah perut Mirna. Mataku terasa panas. Di dalam hati sebenarnya aku sudah menangis. Tapi aku masih berusaha untuk menenangkan diri. Aku tidak ingin membiarkan wanita jalang ini bisa melihatku menangis. Aku tidak akan membuatnya semakin merendahkan diriku. Anak di dalam perut Mirna masih mungkin darah dagingku sendiri. Masih ada 25% kemungkinan kalau dia anakku. Lagi pula, kalaupun dia bukan anakku, memang apa bedanya? Aku sudah terlanjur mencintainya. Aku tidak akan bisa membiarkannya tidak memiliki kesempatan untuk bisa menghirup udara di luar.
Dia harus punya kesempatan untuk bisa hidup. Aku menarik napas panjang untuk bisa menenangkan pikiranku. Dengan perlahan aku berkata padanya, "Mir, usia kandunganmu sudah lebih dari 5 bulan. Berbahaya kalau digugurkan." Sinar mata Mirna yang melihat ke dalam mataku tampak sedikit ragu-ragu. Aku terus menyerangnya dengan alasan lain. "Daripada mengambil resiko tinggi, lebih baik kamu lanjutkan saja. Toh hanya tinggal 4 bulan lagi." Mirna tiba-tiba menyipitkan matanya dan memandangku dengan garang. Maksudmu, aku harus membuang-buang waktuku? Apa kamu tidak tahu? Dengan waktu yang 4 bulan itu, aku sudah akan bisa menggait cowok kaya lain. Darah dalam tubuhku langsung mendidih. Dalam hati aku menyesali semua kebodohanku. Aku yang tidak bisa melihat kalau gadis cantik yang aku pikir polos dan baik hati itu ternyata adalah seorang wanita berbisa yang mata duitan. Kalau kamu merasa melahirkan anakmu sendiri cuma buang-buang waktu saja, biar aku yang akan membayar untuk waktumu. Aku akan membayarmu untuk melahirkan anak ini. Berapa yang bisa kamu bayar? Memangnya kamu punya uang berapa? Air muka serakah muncul di wajah Mirna, membuat wajah cantik itu tiba-tiba tampak menjijikkan. Aku menggelengkan kepala dalam hati. Kenapa aku tidak bisa melihat semua ini sebelumnya? Apakah aku yang buta? Ataukah karena Mirna yang terlalu pandai berpura-pura? Tapi ini semua sudah tidak penting lagi. Yang paling penting sekarang, aku harus bisa membujuknya untuk mau mempertahankan anak ini. Kalau aku jual pabrik papa, setelah membayar semua hutang seharusnya masih akan ada sisanya. Tidak cukup. Kalau cuma dengan duit receh itu, kamu mau minta aku jadi mesin pembuat anak untuk kamu? Mendingan aku gugurin saja anak ini. Mirna langsung mengancam. "Lalu kamu mau berapa?" Darahku semakin mendidih. Tapi di depannya, aku harus tetap bisa mendinginkan otakku. Tanpa papa dan mama, aku harus segera bisa jadi dewasa. Meskipun tanpa perlindungan mereka, kali ini biarkan aku yang melindungi anak yang ada di perut Mirna. Dia harus tetap bisa dilahirkan dengan selamat. Kamu jual rumah ini, tanah, juga semua mobil dan motor yang ada di rumah. Jual semua aset papamu. Hasilnya untuk aku semua. Kalau kamu mau melakukannya, aku akan lahirkan anak haram ini. Wajah serakah Mirna membuatku ingin muntah. Wanita ini masih bisa menyebut anak yang ada di dalam perutnya sebagai anak haram. Apa dia tidak sadar? Anak haram hanya dilahirkan dari wanita jalang. Walau Mirna tidak menginginkan anak ini, aku masih menginginkannya. Tidak peduli dia anak siapa. Setelah ini, dia akan jadi anakku. Anak milikku seorang. Anak dari Daniel Kusmawan. Aku tidak akan membuat orang lain bisa menyebutnya sebagai anak haram, termasuk ibu yang melahirkannya. Baik, aku akan jual semuanya. Semua hasilnya akan untuk kamu. Aku tertawa dengan ironis, lalu melanjutkan.
Tapi aku tidak mau kita cerai sebelum anak ini dilahirkan. Aku tidak mau orang bisa menyebutnya sebagai anak haram. Dengan mendesis pelan, aku menyeringai pada Mirna. Termasuk kamu, meski kamu yang melahirkannya. Kalau kamu masih berani menyebut anak ini sebagai anak haram, aku akan beberkan semua kebusukanmu pada semua orang yang kamu kenal. Mirna langsung tertawa meledek. Oke, tapi aku minta semua ini dibuat dalam perjanjian tertulis. Perlu dinotariskan. Apa kamu tidak malu? Kamu masih tidak malu kalau semua ini akan diketahui orang-orang. Aku membelalakan mata dengan penuh rasa tidak percaya. Sepertinya aku masih terlalu memandang rendah ketebalan muka dari wanita jalang ini. Kalau misalnya kamu melanggar kata-katamu saat aku sudah melahirkan anak haram ini, kan ruginya di aku. Lagi pula, ngapain aku harus malu? Ini kan transaksi. Transaksi jual beli di antara kamu dan aku. Kamu mau anak ini, jadi aku jual ke kamu. Semua sah dan halal-halal saja. Mirna tersenyum dengan lebar penuh rasa kemenangan. Halal? Sepertinya cewek tak berpendidikan seperti kamu tidak tahu artinya. Aku tersenyum mengejeknya. Tapi di dalam hati, aku mengejek diriku sendiri. Mirna yang hanya lulusan SD ini bisa membodoh-bodohi aku yang anak kuliahan. Sepertinya tingkat pendidikan tidak bisa menjamin kecerdikan dari seseorang. Baik, sesuai dengan permintaanmu, semua akan dinotariskan. Tapi aku minta kamu merawat baik-baik kandunganmu. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, semua perjanjian kita akan batal. Setelah anak ini lahir, dia akan jadi anakku saja. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kamu. Semua hak asuh akan ada di tanganku. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan cepat, seakan ingin melarikan diri dari kenyataan. Meninggalkan Mirna yang terdengar tertawa terbahak-bahak dengan keras. Suara tawa kerasnya menusuk-nusuk perasaanku, menampar wajahku, dan menghancurkan seluruh ilusiku padanya. Sangat menyakitkan. Tapi tidak sesakit tawa ironisku pada diri sendiri. Aku telah memberikan cintaku pada wanita yang salah. Wanita yang kupilih dengan menentang semua keberatan papa dan mama. Ternyata dia hanya menginginkan harta saja. Dia tidak pernah mencintai aku. Semua darah di dalam tubuhku seakan membeku. Dengan langkah gontai, aku menjauh dari suara tawa iblis wanita itu. Hatiku terasa sakit sekali. Tapi selain itu, aku juga sedikit merasa lega. Sakitnya hati ini membuatku tahu, setidaknya aku masih memiliki hati. Ternyata aku tidak memberikan seluruh hatiku pada wanita jalang itu. Sisa hati yang masih tersisa ini hanya akan kuberikan seluruhnya pada anakku. Anak kandung siapakah yang ada di dalam perut Mirna? Saksikan di Kisah Seorang Ayah bagian kedua. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan